KKN ya biasa kayak KKN biasa kayak gitu. Nah kamu kenapa? Awal mula depresi kenapa? Coba cerita dulu kenapa awal mulanya. Banyak anak kecil. Anak kecil. Anak kecil yang kelihatan apa nggak kelihatan? kelihatannya hanya sama muda apa sama yang lain juga. Terus abis itu? Hah? Ke rumah. Ke rumah-rumah warga anak kecilnya. Oh akunya, iya mudahnya ke rumah warga terus? Terus? Hah? Terus? Ke kebun teh. Dulu udah punya pacar nggak? Waktu kuliah? Ilza baru saja memberikan 50.000. Semangat terus ya. Albi Madiha baru saja memberikan 10.000. Semoga bermanfaat, amin. Makasih Kak. Tadi sampai mana? Punya pacar apa Iya. enggak? Nah, Muda punya pacar nggak? Nggak punya pacar. Tapi pacaran, pernah pacaran? Nggak. Kan Muda itu di kampus itu dapat beasiswa ya, pinter ya. Nah, terus kenapa jadi kayak gini? Hah? Salah lokasi KKN-nya. KKN-nya salah lokasi. Di mana? Hah? Di Bogor. Hah? Di Bogor apa di Tasik? Di Bogor. Di Bogor. Hah? KKN-nya di mana? Tasik kan? Terus salah lokasinya apa KKN kok bisa jadi depresi? Hah? Hamba Allah baru saja memberikan 10.000. Mbak, Hat-hat selalu. makasih hamba Allah. Mbak, ada kutu mbak? Emang ada teh. Ya itu ambil dulu itu gede. Oke, kumpul kali kumpul ya kumpul. Gede banget. Iya gede banget. Beliau baru saja memberikan 100.000. Makasih. Gitu dulu bang. Ini dimatiin. Bentar, mudah duduk mudah. Anakmu. Bagiku anakmu. Duduk. Sama aku. Iya sama aku. Enggak belum selesai. Mau ngapain ke kamar mandi? Mau pipis. Ntar buka baju mandi loh. Iya dia emang harus ini. Aku iya saja berapa kali? 3 kali. Ini udah 4 kali loh. Dan pipis tak tahu baju kita. Cut dulu nih. Ya apa? Hai guys, botakin aja. Iya kutunya banyak banget, tapi sebelumnya nggak ada kutu. Aku mau mandi atau mau kencing atau mau apa? Mau renang? Absen guys, absen di atas. Absen di atas. Dipakai jilbab aja kan udah tua terus tempat. Beli susu kutu udah kak, tapi gede-gede. Malam juga udah. Kutu cepet banget, iya. Oh di depan di top. Udah semua. Itu tadi kutunya nyala nggak? Nyala. Hidup nggak? Hidup. Hidup. Itu ada 3. Ada 3. Geli banget sama ada 3 serius. Sekali cabut 3. Ada 3. Terbang kan? Bisa terbang kan? Kalau kutu ya bisa terbang ya kutu. Takut banget. Kamu di rumah sakit ya kena kutu ya? Waktu aku bawa nggak kutuan ya Vita? Waktu kita bawa nggak kutuan ya? Kutuan Pak. Oh udah kutuan ya? Makanya cuma belum ngajeng banget aku. Oh.
Aku tidurnya gimana kemarin? Sinian, udah. Mbak, sinian, Mbak nggak masukin frame. Dari sini aku Geseran mbaknya sempit tuh. Dah, lanjut. Nah, terus udah di sana bukannya 2,5 bulan KKN-nya, 3 bulanan. 3 bulanan kan? Nah, terus apa yang bikin kamu ngerasa kayak tertekan, kamu pusing, stres gitu? Itu kenapa? Ngelihat horor katanya. Hah? Apa? Lihat film sama teman-teman. Terus? Intan baru saja memberikan 10.000. Intan, makasih. Fania baru saja memberikan. Makasih Fania, makasih. Semangat semua. Iya, siap. Ayo kita makan ini. Sudah? Nah, terus Ayo Teh. udah gitu, maksudku gini, udah liatin Tenovi. Kan mudah itu kan KKN. Waktu pertama kan baik-baik aja. Terus pertengahan kan udah mulai ada sesuatu nih. Udah melihat setan, ngelihat apa gitu, atau ada kejadian apa yang bikin mudah kayak gini sekarang, jadi nggak fokus. Ada yang ngasih kecubung nggak? Hah? Kayak disuruh makan kecubung gitu? Hah? Bisa makan sama siapa? Kayak gimana bentuknya coba? Bentuknya kayak gimana? Bundar. Terus apa lagi? Kayak ada Duri-duri kali. Lupa apa? Enggak, aku penasaran kok bisa awalnya KKN, terus dia kan langsung ngeliat kayak misterius gitu kan Mbak, kayak halu-halu, ada kejadian-kejadian serem gitu. Apakah emang benar ada kejadian serem yang bikin dia jadi ke bawah sekarang, atau emang maksudku kan ada yang ini oknum ya guys, aku menceritakan oknum. Pernah ada kejadian orang waktu itu lagi KKN juga, terus dibercandain sama temennya, nggak tahu tujuannya apa, disuruh makan kecubung gitu. Nah, apakah karena itu juga, itu bisa jadi juga, ya kan? Maksudku dengan pengobatan yang mungkin berbeda, kita akan menjelaskan sama dokter nanti atau sama pihak rumah sakit kalau emang itu benar gitu. Tapi kalau emang untuk mentalnya ya karena apa gitu, karena dokter pun nggak menjelaskan karena apanya gitu, jadi cuma diobatin aja. Kan ada sebagian yang di RSJ untuk cerita ya Mbak ya, jadi kita tahu misalnya dia depresi misalnya karena tekanan dari orang tua, dia dari lingkungan, atau putus cinta atau cerai gitu, itu kan biasanya bisa cerita pembulian gitu. Nah ini kita nggak tahu penyebabnya gitu. Hamba Allah baru saja memberikan 25.000. Makasih. Semoga Teknovi dan tim diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin, thank you, makasih hamba Allah. Jadi ikutan gatal ya. Nah, udah. Udah. Lihat Tenovi. Kenapa coba? Waktu KKN kenapa? salat kan gitu. Kayak gitu. Masih mau kuliah lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ini udah oke nih, udah nyambung nih. Bisa untuk berkomunikasi Bisa ya Teh. komunikasi. Mau telepon ibu nggak? Sari Abdi baru saja memberikan 10.000. Semoga bermanfaat. Makasih Sari Ami. Vita, itu dong telepon keluarganya. Mau telepon ini ya ibu, kakak kan ada di Jakarta ya? Jangan minta-minta pulang mulu ya, sembuh dulu ya. Sabar dulu ya. Sembuh dulu baru nanti pulang. Ya. Tadi udah makan belum?
Tadi udah makan belum? Belum nanya. Tadi kan udah di videoin Udah. sayang. Tadi kan makan, tadi pagi makan udah, makan siang Siang juga udah. Tadi kan di videoin. Kalau kita kan di yayasan setiap makan pagi, makan siang, terus makan malam itu semua di videoin untuk laporan gitu. Jadi untuk laporan ke aku karena kan jujur aku kan di Jaksel ya, sedangkan yayasan kita ada di Tangerang. Jadi nggak setiap saat aku bisa bolak-balik ke yayasan karena aku pun jujur bolak-balik untuk bantu orang juga di jalan ya Mbak Iya, gitu. Kita Dengan paling jarak ya, dengan Mbak. jarak ya, paling kita drop ketemu di rumah sakit jiwa kalau aku ambil atau evakuasi ODGJ gitu. Makanya sebisa mungkin aku pengen melihat kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan untuk update terus di grup WA kita gitu ya. Kayak misalnya mungkin pengajian, sholat jamaah, olahraga setiap pagi gitu. Nanti insya Allah kita mau bikin keterampilan-keterampilan yang khusus untuk pemulihan ya. Kayak misalnya mungkin jahit atau apa gitu. Kenapa? Satu, Kakaknya ya nggak bisa ya? satu doang. Mau ngomong apa sama kakaknya? Mau ngomong dulu. Ya nanti pulang ya kalau udah sembuh ya. Dulu ya. Karena sayang banget kalau belum sembuh, belum pulih, udah dipulangin. Kita perjalanan juga jauh banget Mbak, perjalanannya gitu. Jadi maksudku kita maksimalkan untuk pengobatan di Jakarta sampai pulih banget, baru kita kembalikan gitu. Jadi ada apa ya, kalau kita balikin ODGJ yang udah pulih itu kayak seneng banget, bahagia banget. Bahagianya beda ya. Teh. Iya betul gitu. Jadi ya semoga nih ODGJ yang kita bawa yang jauh-jauh, mulai dari Muda, Udah ada terus Munadiro, Ibu Munadiro, maaf ya agak susah, soalnya namanya agak-agak sama. Terus Markona itu semua satu jalan guys. Itu sama-sama daerah Jawa dan sekitarnya ya. Iya betul. Makanya kalau kita pulangin, kita lihat dulu seberapa pulih dan sembuh klien atau pasien-pasien yang ada di yayasan kita. Gitu. Ya, mudah, Muda ini muda. Muda. Yang satunya muda. udah, mau kerja nggak? Hah? Nggak mau? Mau kuliah lagi nggak? Insya Allah. Mau nikah nggak? Hah? Belum mikir. Belum mikirin. Saya nggak sama ibunya. Bapak kemana? Udah nggak ada. Oh udah punya. Tahu ya. Terus kakak? Ingat ya. Udah bagus sih, tapi belum sepenuhnya karena masih kaku, tatapannya juga masih kosong. Masih kosong, terus masih suka main air juga. Dia masih ke main air. Dia tuh dari aku mulai dibawa di hotel juga main air mulu. Odol lah dipencet-pencet sama dia, kan kita tidur bertiga sama Vita, ya kan 2 malam tuh. Terus kan kalau kita selalu yang namanya ada obat penenang ya Mbak, Iya, untuk betul. klien kita gitu. Selalu siaga ya. Selalu siaga. Nah, kita kasihlah penenang dari resep dari dokter. Nah, kita kasih, dia nggak tidur sama sekali sampai subuh. Aku jagain dia sampai jam 4:30 ya, Fit. Vita molor, ya. Vita molor, aku jagain sampai 4:30 karena dia mundar-mandir ya. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa diem gitu loh. Gelisah banget. Gelisah gitu. Nah, akhirnya jam 6:30 dia baru merasakan ngantuk ya, sedangkan kita harus check out jam 7. 2 malam seperti itu terus gitu. Makanya aku ngelihat ini sih udah agak mending. Apa? Udah katanya. Udah, betul. Nah, menurutku sih ini udah agak mending karena ditanya pun udah bisa jawab ya, Fit. Sebelumnya nggak bisa jawab ya? Iya. Nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Ngomong. Terus ini tinggal pemulihan fisik kali ya Mbak, aku masih kaku gitu. Nanti konsultasiin aja ke... Paling nanti dikonsultasi. Biasanya ada pengaruh dari obat juga sih. Teh. Udah ngerasa apa sekarang, pusing?
Kamu ngaji nggak? Belum. Ngajinya udah Quran nih. Quran. Nah, Serti baru saja memberikan 500.000. makasih. Selalu Teteh dan tim punya. Kak Septi, makasih ya Kak. Nah, nanti ngaji mau nggak? Maghrib kita panggil guru ngaji aja untuk cewek-cewek. Ya, Mbak. Ya. Diiniin. Ya udah, itu aja ya. Mau ada yang sampein nggak? Ini ngomong dulu buat ibu, mama, atau Oh. Besok pulang katanya. doain sembuh dong gitu. Kita doanya. Minta Minta doanya ya. Udah 3 kali 3 berapa? 5 kali 5. Presiden kita siapa sekarang? Udah ganti. Udah ganti saya. Presiden kita yang tahun sekarang. Yang sekarang ini. SBY. SBY kejauhan. Bisa saya. Bapak Prabowo. Iya, ini tahun berapa? 2025. Coba aku ini ya guys, sambil ngobrol sambil aku flashback supaya dia ingat. Pancasila ada berapa? 1. Terus? Keadilan. Iya, suara kecil. Kamu kenapa sih suara kecil? Coba, nama saya. Gak usah malu-malu. Hah? Udah, ya udah, istirahat deh. Nah, itu ya guys, perkembangan pasien atau klien yang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Aduh, dia buka jilbab di kipas lagi. Nah, tadi sampai mana? Oh iya udah. Ya. Jadi kita akan update terus perkembangan klien-klien yang lain yang sekarang ada 9 orang 9 ya. yayasan. Ada 9 di yayasan tapi di luar masih banyak ya. Di luar itu sekitar 7 8 Ada 9-an gitu. 9-an juga. Berarti totalnya ada 18, ada 18 yang sekarang kita rawat keluar masuk karena ketika mentalnya bukan mentalnya nggak stabil lagi, itu kita akan langsung bawa ke rumah sakit. Kalau udah mulai gelisah lagi, kita bawa ke rumah sakit gitu. Karena kita lihat dulu nih, kita kasih obat. Kalau masih wah nih gelisah parah nih, dia udah mulai teriak-teriak, udah mulai mengganggu pasien lainnya gitu, otomatis kita bawa ke rumah sakit gitu, ke ahlinya ya guys, biar ditangani oleh pihak dokter. Kalau kita rehabilitasi mentalnya, jadi setelah di rumah sakit kita bawa, kita lihat nih oke apa enggak gitu. Jadi kalau sudah oke kita pulangkan, tapi kalau keluarga belum siap ya masih ada di yayasan kita. Contohnya kayak Sofian adalah ODGJ yang sempat mau bunuh dengan cara menyiram bensin dan dibakar badannya, dan sekarang kondisinya sudah sangat jauh lebih baik ya. Bahkan kita jualan parfum, dia bantuin packing, terus dia bantuin bungkus-bungkusin, dia bantu hitung, Bahkan bantu kegiatan apa sih kayak rapi-rapi di yayasan. Itu buat saya kayak Masya Allah, perkembangannya luar biasa. Saya yang mikir bahwa kayak apa? Ini ada di sini. Sampai saya mikirnya awalnya kayak, wah ini kayak sulit nih, tapi ternyata Allah berkehendak sembuh ya, sembuh gitu. Dia totalnya sembuh. Dia jadi imam ya Mbak? Iya, jadi imam pada saat sholat maghrib, sholat isya dia jadi imam. Digilir karena Pak Wendy, Pak Lasam, terus sama Sofian. Iya. Ganti-gantian kita rolling
untuk jadi imam dan cewek-ceweknya juga ngikutin di belakang gitu. Iya makmum. Nah, oke, itu aja sih yang kita mau share sama kalian terkait udah yang kita dapat laporan dari keluarganya, dia tuh mulai depresi karena KKN. Jadi semoga kondisinya jauh lebih bentar. Semoga kita doain sama-sama kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bisa kembali sama keluarganya nanti dan harapan saya, besar harapan saya, dia bisa kembali kuliah. Karena sayang banget, udah tinggal 1 semester lagi dia sarjana, guys. Ya, nggak ada yang nggak mungkin sih, Mbak ya. Iya, betul. Nggak ada yang nggak mungkin ini ketika saya ngerasa ini sulit, tapi ternyata malah sembuh gitu. Banyak beberapa orang yang kita ngerasa ini tuh kayaknya nggak mungkin, ini susah banget, tapi sembuh. Jakaria adalah ODGJ yang kita ambil dari Jakarta Pusat. Dia ternyata makan apa? Obat ya? Makan obat, dia depresi udah kayak berapa tahun, 5 tahun apa 8 tahun, saya lupa. Tapi pas kita berobatin di RSJ, kita tanya-tanya, kita wawancara, totally dia bisa jawab, dia sembuh, dia ceritain alasannya kenapa dia bisa jadi skizo gitu. Dan saya harap sih ya ketika kita pulang ke keluarganya bantu kita nih untuk melanjutkan perjuangan kita gitu. Jadi bantu diobatin lagi. Jadi kalau obatnya habis, bantu ke puskesmas gitu, bantu tebus ke rumah sakit, apotik atau apapun itu, yang penting obatnya tetap sama sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, seumur hidup ya. Sampai dokter menyatakan dia pulih, dia sembuh, stop minum obat. Tapi kalau dia masih belum pulih, minum obat terus, jangan bosan. Dan kita sebagai keluarga harus terus support dia, kasih semangat untuk sembuh. Ya, pesan aku itu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Teh Novi kenapa ada ODGJ di yayasan kita sembuh, tapi pada saat dipulangin kumat lagi? Ya, itu kita kembalikan ke keluarganya. Apakah obatnya diminum? Dilanjutkan, apakah dapat support system, atau keluarganya cuek aja? Ya udahlah, dengan kondisi kayak gitu ya udahlah, jangan kayak gitu juga ya. Jadi ya itu, hidup itu adalah pilihan. Ketika ya kita udah berjuang, ya keluarga tetap harus berjuang. Apapun itu keadaannya, keluarganya kita harus terima ya. ODGJ, ingat ya, ODGJ bukan aib. ODGJ adalah sesuatu sakit yang semua bisa disembuhkan. Gitu ya. Ada yang lain, Mbak? Gitu aja. Tetap semangat ya guys, kita untuk berjuang membantu yang lain yang di jalan, dan kita dapat support sistem juga dari netizen, dari followers, itu suatu hal yang luar biasa banget untuk kita. Doa-doa kalian itu semoga doa baik kalian itu dijabah dan kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam misi kemanusiaan ini. Oke, thank you guys. Assalamualaikum, bye guys. Tripin di rumah sakit. Yuk, next, cepet yuk. Ayo, yuk, cepet. Yang lain, Eka mau pulang nih. Mau ini sekarang apa gimana? Iya, nanti yang lain dulu. Ini gue mau nge-shoot yang lain. Ayo cepet. Ah? Gedein dong. Anissa baru saja memberikan 400.000. Kak Anissa, makasih. Kak Anissa baik banget, Masya Allah, tabarakallah.